Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita. Kita dapat mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah Jumat dan mendengarkan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua dan semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya, karena kehidupan manusia senantiasa berputar pada 3 keadaan, dan apabila kita bisa mewujudkannya maka kita akan menjadi orang-orang yang tenang dan bahagia. Yang pertama, apabila seorang diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, apabila diuji, maka dia bersabar. Yang ketiga, apabila berbuat salah, maka cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia adalah untuk suatu tujuan yang sangat agung, agar kita ibadah kepada Allah secara murni, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita beramal dengan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita beramal,
Allah tidak menginginkan sekedar beramal, tapi agar amal kita adalah amal yang benar-benar amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramalah dengan amal-amal soleh. Dan Allah ketika menyebutkan orang-orang selamat dari kerugian, di antara sifat mereka adalah wa amilus solihat, mereka beramal dengan amal-amal soleh. Maka kita tidak sekedar butuh beramal, tapi bagaimana agar amal kita menjadi amal yang soleh. Dan amal yang soleh adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Yang kedua adalah berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mewujudkan amal saleh ini, maka kita butuh 4 hal penting. Yang pertama, kita membutuhkan al-ilmu nafi'. Kita membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang Allah, tentang sesembahan kita, yang wajib kita ibadahi satu-satunya. Ilmu tentang agama Islam, yaitu tentang cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam beribadah, dalam berakhlak, dan dalam menjalani kehidupan dunia menuju akhirat. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Amal soleh butuh ilmu. Karena ilmu ini adalah pondasi bagi amal soleh. Dan ilmu ini merupakan penggerak bagi amal soleh. Dan ilmu inilah yang akan membenahi hati-hati kita. Dan akan membenahi amal-amal kita. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berilmu terlebih dahulu. Sebelum berucap dan sebelum berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah, ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir, dan mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Maka Allah menyebutkan al-ilmu terlebih dahulu. Dengan ilmu ini insya Allah akan lebih dimudahkan untuk mewujudkan keikhlasan. Dengan ilmu ini kita tahu syariat Allah dan tuntunannya, dan mana yang bukan termasuk syariat Allah dan tuntunannya, sehingga kita mengamalkan amalan yang ada tuntunannya, yang menjadikan amal kita amal yang saleh, amal mutaqabbal, amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, untuk mewujudkan amal saleh kita membutuhkan ad-doa. Baik sebelum kita beramal saleh maupun setelah kita menjalankan amal saleh, maka doa senjatanya seorang mukmin yang dapat digunakan kapan saja dan dibutuhkan kapan saja. Maka doa dibutuhkan agar seorang hamba bisa menjalankan amal saleh. Setiap hari kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan isti'anah, minta pertolongan. Setelah disebutkan ibadah, padahal isti'anah bagian daripada ibadah. Karena kita manusia tidak akan bisa menjalankan ibadah, tidak akan dapat menjalankan amal saleh tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, la tada'anna dubura kulli salah Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan di ujung salat Anda atau setelah salat Anda untuk mengucapkan doa, ya Allah, a'inni, berikan aku pertolongan, ala zikrika, untuk ingat kepadamu, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, ya Allah. Karena seorang hamba tanpa pertolongan Allah, seorang hamba tidak akan bisa zikir kepada Allah, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah, dan tidak akan bisa memperbaiki ibadah kepada Allah. Maka doa senantiasa kita butuhkan agar Allah memberikan hidayah, membimbing hati kita untuk menjalankan amal saleh, agar hati kita menggerakkan anggota badan kita untuk ringan dalam menjalankan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh yang baik kepada kita. Setelah beliau membangun Ka'bah dengan Ismail alaihissalam, maka keduanya berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, kemudian keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami, terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, maka doa kita butuhkan ketika ingin mengamalkan amal soleh. Dan setelah amal, kita juga masih butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal-amal kita semua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya amal soleh membutuhkan al-wajal, membutuhkan rasa khawatir. Jangan-jangan amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika beramal, dia berharap kepada Allah. Akan tapi di samping berharap kepada Allah, harus ada rasa al-khauf, al-wajal, takut kepada Allah. Jangan-jangan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rasa harap, hati kita bergerak untuk beramal. Dengan adanya rasa takut, maka hilang rasa sombong yang ada dalam hati kita. Karena kerugian yang sangat agung adalah ketika seorang beramal soleh, berbuat baik, ternyata amalnya menjadi sia-sia, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir, mereka orangnya rugi, amilatun nasibah, mereka berbuat, mereka capek, tapi hasilnya tasla narun hamiyah, mereka masuk neraka pada hari kiamat kelak. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua bisa istiqamah di atas jalannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menyebutkan hal ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubum wajilah, dan mereka orang-orang yang mereka memberikan, yang mereka mengerjakan amal-amal, sedangkan hati-hati mereka takut. Ketika mendengar ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka orang-orang yang minum khamr sehingga hatinya sedih? Apakah mereka orang-orang yang berbuat zina? Apakah mereka orang yang mencuri sehingga mereka hatinya sedih? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq, tidak demikian wahai putri As-Siddiq. Akan tapi mereka adalah berpuasa, mereka sholat, tapi hati mereka khawatir jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba apabila ada kekhawatiran, maka akan hilang kesombongan yang ada dalam dirinya dan akan berusaha untuk menambah dan memperbaiki
hati dan amal-amalnya. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, di dalam mewujudkan amal soleh, maka kita membutuhkan al-muwasalah. Karena amal soleh ini memiliki saudara-saudara, memiliki anak dan cicit. Oleh karena itu dahulu para salaf mengatakan, idza ra'aitar rajula ya'malu hasanatan fa'lamu anna laha akhwatuha. Apabila Anda melihat seorang beramal soleh, maka ketahuilah amal soleh tersebut memiliki saudara-saudara. Amal soleh akan membuahkan amal-amal yang lainnya. Begitu pula idza ra'aitar rajula ya'malu sayyi'atan fa'lamu anna laha akhwataha. Apabila Anda melihat seorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ketahuilah dosa tersebut memiliki saudara-saudara. Bahwasanya suatu dosa itu juga bisa menelurkan dosa-dosa yang lain. Sehingga Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu adalah kebaikan pula. Dan Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan diantaranya adalah keburukan sepertinya. Semoga Allah membimbing kita untuk beramal saleh, dan amal saleh kita membuahkan amal-amal kebaikan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Maka kesimpulan daripada khutbah tadi, Allah menghendaki untuk kita beramal soleh, dan itu manfaatnya semua untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada Anda sendiri, karena Allah Maha Kaya, tidak butuh pada hambanya. Dan untuk mewujudkan amal soleh kita butuh 4 hal. Yang pertama, kita butuh doa. Yang kedua, kita membutuhkan ilmu. Yang ketiga, kita membutuhkan rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, amal soleh membutuhkan amal-amal yang lainnya, agar amal tersebut membuahkan kebaikan-kebaikan dan menutup kekurangan-kekurangan dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua, menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, dan membuatkan kita semua di atas Islam dan sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma sur auratina wa amir rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa na'udzu bi azamatika an nutala min tahtina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimssalam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.